Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Maulana Fitra dari kelas MHU 3C dengan NIM 24010560127. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi, mensitasi di Mendeley, dan membuat PPT atau presentasi. Oke, kita mulai. Bab 1 kita tulis bab, kita klik caps lock dulu, kemudian bab 1, bawahnya pendahuluan. Ini kasih heading 1, font di tengah, kemudian kasih Times New Roman dan font 14. Lanjut A, latar belakang saya pakai dari sini, kemudian Ctrl V atau paste di sini, kemudian ini dihapus, masuk tab, kemudian B, rumusan masalah, dan C, tujuan. Ini fontnya diganti pakai Times New Roman. Sebelum itu kita kasih heading dulu. Ini juga kasih heading heading 2. Ini heading 1, heading 2 juga. Nah, heading 2. Kemudian A, latar belakang, B, rumusan masalah, dan C, tujuan. Fontnya diganti jadi Times New Roman font 14. Ini font diganti Times New Roman font 14, dan ini juga sama diganti Times New Roman font 14. Lanjut ke bab 2. Kita enter. Nah, ini bab 2, yaitu pembahasan. Ini pakai di tengah-tengah, fontnya Times New Roman, heading 1, fontnya ganti 14. Bab 2, pembahasan, ini dikasih font Times New Roman. Nah, ini ada pembahasan dari apa yang akan kita bahas di artikel kali ini. Kemudian lanjut ke bab 3. Bab 3 yaitu penutup. Ini kasih tengah, kemudian heading 1, Times New Roman, dan font 14 kasih tengah. Ini kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Fontnya dikasih Times New Roman font 14. Oke, kasih heading 2. Heading 2, oke, font Times New Roman. Oke, gitu. Seperti itu. Kemudian ini sudah. Nah, lanjut kita membuat daftar isi. Kita enter sampai ke bab berikutnya, sampai ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita klik reference, kemudian table of content, dan klik automatic table 1. Nah, ini kita sesuaikan di paling atas. Nah, ini
ikut terbawa nih sampai ke atas nih, bab satunya kita import ke bawah. Nah, ini kita edit jadi daftar isi. Nah, berikutnya lanjut ke bagaimana cara mensitasi. Di sini kita klik. Nah, kita klik insert citation, kemudian klik go to Mendeley. Nah, sebagai contoh saya pakai yang ini, kemudian klik cite. Di sini cite. Nah, ini langsung muncul, kemudian ini muncul ya, Bu. Nah, ini muncul. Kemudian lanjut ke daftar pustaka. Ini kita klik insert bibliografi. Nah, ini sudah muncul daftar pustakanya. Oke, ini chat di sini nih. Oke, ini kita rapikan dikit lagi ya, Bu. Ups, kok jauh banget ya. Nah, ini aja. Oke, kita lanjut ke membuat PPT atau presentasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan videonya, yaitu bagaimana cara membuat presentasi atau PPT. Nah, di sini kita bisa menambahkan judul. Misalnya saya beri judul yaitu ini, pengaruh handphone terhadap anak muda. Misalnya seperti itu. Nah, di sini saya bisa, ini tulisannya bisa dikecilkan. Saya akan terlalu besar, dikecilkan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa tulis misalnya penulisnya gitu. Saya akan ini Hanif Maulana Fitra. Terus bisa pula sertakan NIM 24010 5560127 dan kelasnya juga boleh. Nah, kita masukkan kelas di sini, kelas MHU 3C. Nah, di sini kita bisa menambahkan slide, yaitu dengan cara insert slide, insert new slide, terus title slide bisa, atau mau pakai yang dari sini juga bisa, title and content bisa, section header bisa, sampai ini pun juga bisa sampai yang bawah. Nah, di sini bisa tulis apa saja pengaruh handphone terhadap anak muda. Misalnya bisa membuat anak muda kecanduan misalnya ya. Bentar, belum itu, ini coba, ini kan kalau handphone itu ada yang baik ada yang minusnya. Kalau yang pengaruh baiknya, nah di sini kita bisa nambahkan yaitu anak muda bisa berkreasi atau bisa memanfaatkan handphone dengan kreativitas yang dimiliki anak muda yang dimiliki lah. Nah, terus juga bisa kita tambahkan slide lagi, yaitu ini pengaruh buruk. Nah, kalau pengaruh buruknya itu bisa kecanduan bermain game online. Terus bisa ini screen time atau menghabiskan waktu banyak di depan HP.
misalnya seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa, misalnya kita pengen dari si ini bisa ada transisinya, kita bisa bisa menambahkan animasi, terus ini kita bisa tambahin appear. Nah, ini animasi masuk, kemudian transisi ini bisa pakai, ini juga bisa mode. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan animasi, misalnya random bars. Oh, gitu. Atau ini juga bisa. Sini juga sama, kita pakai, saya pakai yang fade, kemudian ini pakai fade juga. Yang ini pakai fade, kemudian yang ini juga pakai fade juga bisa, atau pakai float in lah. Dan ini juga pakai float in. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu. Kurang lebih ya mohon maaf. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.